Hai, selamat datang di 4 April Podcast. Mantap. Lanjutkan Mas Teguh. Jadi pembahasan kali ini adalah tentang perasaan-perasaan Senioritas perasaan-perasaan kita selama masih bekerja. selama kerja Ya, maksudnya. jadi susah senangnya enggak ada senangnya sih. Kita enggak lagi bahas senangnya, tapi kita lagi bahas susahnya bekerja di sebuah tempat kerja yang tidak bisa disebutkan. Mungkin bisa dikatakan kita kerja di tempat yang kita nggak kenal sama siapa itu mereka. Ya, Kita nggak punya kenalan, terus kita kerja di sana, heeh. mulai dari awal membangun Iya, ya. benar-benar. Terus sampai di sana, Mas Teguhnya gimana itu maksudnya? Nah, ini tunggu dulu, sabar. Tunggu dulu. Oh. Kita masih di tahap opening ya. Oh, apa? Iya, lupa. Lupa aku belum opening. Podcast ini dibawakan oleh Teguh dan Mas Rian, dan podcast ini tidak untuk didengarkan buat kalian yang lagi rebahan. Karena rebahan itu nggak baik kalau misalkan dilakukan untuk waktu yang lama. Nah, gitu. Mending kalau kalian yang lagi rebahan duduk atau enggak berdiri atau lari-lari gitu. Apa sih anjing? Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Ke pembahasan selanjutnya. Kita ke poin pertama. Poin pertama kita yaitu atasan apa sih ini? Aku nggak tahu sebutannya apa. Cuma biar aku gambarkan kayak gini. Aku sebagai karyawan punya atasan. Nah, atasanku ini punya atasan lagi. Tapi atasanku yang ini yang pertama berlagak sebagai atasan yang utama, kayak yang punya perusahaan kayak gitu. Pasti semua orang mengalami kayak gitu. Mungkin bisa diartikan dia ini senior kita gitu. Iya, senior kamu. Senior aku, cuma dia lagaknya kayak yang punya perusahaan. Oh. Kayak gitu. Kaki tangannya perusahaan. Kaki tangannya cuma berlagak sebagai kepala gitu. Gimana ya? Kayaknya kalau kita semua sering kayak gitu kan. Kalau menurut aku sih ya emang itu kerjaan dia diamanahkan oleh atasan kita gitu, Mas. Bener. Tapi tidak untuk mengepalai kita, gitu loh. Soalnya kadang orang-orang yang senior gini itu bisanya cuma memerintah tanpa kalau ada salah misalkan dikasih saran gini loh, kamu kok harusnya gini gitu. Karena ada beberapa wewenang yang harusnya nggak boleh dilakukan sama atasanku ini, atasan yang pertama. Harusnya ini wewenang atasan yang paling tinggi gitu misalkan. Nah kayak gitu. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Misalkan nih, aku pernah kerja toko kan. You know lah what I mean. Iya tahu. Nah, gua tahu. Dia itu kayak sok-sokan menentukan kalau ada salah itu apa sih hukuman buat aku gitu. Kan itu kan bukan wewenang dia, karena dia juga sesama kayak kita loh, sama-sama karyawan ya. Sama-sama karyawan. Sama kerja ikut orang. Yang pantas menentukan hukuman kan si atasan yang punya kan, owner sih. Bener. Atau paling enggak kamu konfirmasi dulu salahku apa ke si yang punya, terus baru ditentukan kesalahanku apa. Jangan karena kamu yang menentukan gitu. Oh gitu, maksudnya dia sewenang-wenangnya gitu, manfaatin posisinya dia buat mungkin bisa dikatakan hiburan buat dia sih itu. Iya bener, kayak dibuat apa sih? Dimanfaatkan. Nah kayak gitu. Dimanfaatin secara itu sih kalau menurut aku sih. Nggak sesuai, nggak seharusnya dilakuin lah itu. Iya benar kayak gitu. Padahal ayolah kita loh sama-sama kerja di sini yang notabene sama-sama cari uang. Kita juga sama-sama buruh walaupun kita cuma beda pangkat gitu misalkan kan. Gitu. Iya kayak gitu. Sering resah banget sih sama orang-orang kayak gitu ya. Gini loh, kamu kan posisimu kan udah tinggi sekarang, tapi kamu kan untuk ke posisi itu kan harus di bawah dulu, dari bawah dulu kan. Kamu akan jadi junior dulu. Nah mungkin ini soalnya biasanya orang-orang yang dikasari kalau dia naik jabatan dia bakal ngasarin bawahnya kan. Oh iya, ada soalnya pasti itu. Kehidupan itu pasti kayak gitu. Kalau dia disiksa roda pasti berputar. Benar kayak gitu.
Ya kayak gitu itu justru malah yang harusnya di apa? Harusnya itu nggak apa namanya dihilangkan lah. Bener gitu. Harus diingat lah, kamu itu loh dulunya susah. Kok sekarang udah gede malah nyusahin orang gitu loh. Aku loh sampai ya ini pernah. Ini sumpah. Dia itu iya sih emang aku salah. Cuma apa sih kayak nyeneni ini loh. Aku diseneni. Marahinnya dia. Marahinnya itu dia terlalu berlebihan. Kayak gini anjir. Aku sampai dalam hati itu gini, anjir ya Allah, anak aku ngomongin gini, Bu, anakmu iki lho aku diseneni ya pabrik ya Allah, aku sampai ngono lho cuk. Dek padahal iku wedok sing nyeneni aku iku. Iya ya Allah, kayak anakmu Bu. Ngono aku ngomong iki kayak ya Allah aku ngeresulo banget lah anak ibuku nak kono pasti. Anakku ada diseneni tok anak kecil. Ya walaupun emang salahku cuma ini terlalu menusuk di hati gitu loh. Bener. Ya walaupun ya mungkin aku gak iso dikatakan baper sih saat itu sih, soalnya aku emang biasa diseneni. Aku kan arek anyar posisi ini sing iki sing terakhir gitu. iki. Aku biasa diseneni cuma kan biasa ya lek diseneni ya. Kan wongnya biasa mangkel sih. Wongnya mangkel? Biasa lek salah satu terus kesalahan kedua, nah kesalahan ketiga iki biasanya wis mangkel. Kon iki wis tak kandhani. Nah, iki biasa sing bare aku loro ati. Ngerti gak sih? Biasanya lek wis mangkel terus jangkrik kon iku ket biyen salah. Nah, kok ngono iku. Iku sing bare aku sakit hati. Ya kayak gitu sih. Buat kalian yang jadi atasan lah tolong. Iki lho anjir aku kayak dalam sebuah perusahaan ini aku mengibaratkan sebagai keluarga kan, kita kan satu keluarga kan. Iya. Kayak misalkan atasan iki lek dia butuh bantuan iku kan pasti lari ini ke atasan. Empuh iku. Dan sebaliknya juga atasan kalau misalkan lagi butuh bantuan juga dia nyarinya di itu. Iya benar. Di bawahnya dia. Nah itu kan kayak keluarga kan, kalau ada apa bahkan kalau ada bancaan, lek ana bancaan syukuran kan biasa sing dikai kan sekelilingi sih. Atasannya ambek bawahan nih. Nah, ngono lho. Pikirku lek kon lho wis tau sak apik iku karo aku, tapi aku lek mbok seneni iki terlalu anjing sumpah, cuk. Ngono lah modele. Yo, iku cuma sekali tok tapi untunge sing sampai aku sambat, meneh-meneh enggak. Soale mbo ya. Aku masuk iku sadurunge riyo beberapa bulan sebelum puasa. Terus akhirnya pas mari riyo iku dhek mulai berubah. Apa maneh ya? Dhek sempet iki aku curhat lumayan tuh sih. Gak apa-apa, lanjut gak apa-apa Mas. Ini kan sesi curhatnya Mas Teguh tentang pengalaman dia kerja di sebuah perusahaan gitu. Nah, iki kayak ya apa ya? Kayak aku melihat sebuah karma datang gara-gara dongoku. Aku kan sempat ngersulo sih. Aku lek ngersulo iki wis eling Gusti Allah. Lek ngersulo iku aku eling Gusti Allah ngono kan. Terus akhirnya iki aku gak ngerti ya beberapa iki kondisiku wis aman, wis mulai stabil, gak ono senenian, ono kabar duka atau keluargane sing nyeneni iku mau. Ada kabar duka dari orang yang dari keluarganya, tapi dari keluarga dia atasanmu. Iku cur, aduh. Aku langsung mikir ngene. Aduh, mosok iki gara-gara dungaku ya sampai ono hal-hal koyo ngene. Walaupun iki gak mungkin sih, cuma aku kan mikirnya ngono. Mosok iki gara-gara dungaku. Soale wong sing dilarani iku biasanya kan dungane kan iku sih. Orang yang disakiti itu doanya manjur. Walaupun aku gak ngerti iki balasannya dalam bentuk apa. Nah, kayak gitu. Aku sih wedine koyo ngono sih, tapi gak mungkin lah ya. Aku loh ya bukan orang sing taat ibadah banget. Mosok ya aku sampai gitu ya. Sadar diri ya ternyata ya. Sih. Ya kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan kita pikir lagi ya dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang atasan. Iya. Wajar kalau misalkan kita marahin bawahan kita yang ngelakuin kesalahan. Iya, wajar. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan bawahan kita salah ya, kita marahin sekaligus kita ngarahin. Ini benernya gimana? Iya, itu yang benar. Benar. Di masalahnya Mas Teguh ini dia gak ngasih tahu salahnya salahnya gimana. Ya, terus sebenarnya ngasih tahu. Cuma dia ngasih tahu salahnya gimana. Cuma dia nggak ngasih tahu kamu tuh harusnya gini. Enggak. Baiknya gini. Enggak. Dia nggak ngasih tahu. Enggak ono baike. Yo, dhek ngritik kon lho iki lho ngene. Ya.
Terus iku wis baru nyuwocot ae nak salahku. Iku lho jangan. Dari situ aku kok diseneni ibuku dhewe lho rasane. Waduh. Sumpah. Nah, mungkin dari pengalamannya Mas Teguh ini ya, kita bisa tarik kesimpulan dari dua sudut pandang yang berbeda. Kita kalau misalkan jadi karyawan, dimarahin sama atasan kita dengerin yang baiknya. Kalau misalkan ada sesuatu yang belum diucapkan sama dia, itu nggak usah dimasukin. Karena kalau tetap kita telan mentah-mentah, itu bakal jadi stres sendiri. Selain jadi stres sendiri, kalau misalkan kita ada di posisinya dia, kita pasti bakal ngelakuin hal tersebut. Iya. Cuma harusnya kan kalau nyeneni apa sih? Kalau marahin itu kan nggak oleh kebaperan toh. Betul. Kan, iku lek seneni yo gara-gara salahku, kudu gara-gara ono dendam di antara kita berdua kan. Nah, jadi gak usah bawa dendam misalkan lek emang. Tapi kan aku gak ngerti niat tidak nyeneni aku gak ngono kok apa. Cuma aku kan sampai loro ati banget. Kayak ono sesuatu yang dilebih-lebihkan lu pas nyeneni aku. Nah, kan ngono sih. Ya walaupun sebagai anak baru diseneni ku wajar. Oh, wajar. Iya, wajar. Pasti itu. Iya, saya juga sendiri dulu gitu kok di toko itu. Iya. Cuma kita kan ya emang awal-awal pasti mangkel sih ya. Cuma kan semakin kesini semakin kita tahu ya sih. Gara-gara di sini biyen Dewi sok ngerti gak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah kayak ngono. Tapi tetap aja sih kalau misalkan sebagus apapun kita selama berapa lama pun kita kerja di sebuah perusahaan, tetap aja masih ada kesalahan yang pasti ono teledore. Pasti ada teledornya, nggak mungkin nggak. Bener. Seteliti apapun kamu, kalau misalkan emang lagi ada yang salah, ya udah salah. Apalagi kalau misalkan ada masalah eksternal dari luar, nah itu kan biasanya itu berdampak banget. Sering kebawa itu. Iya. Masalah eksternal yang kebawa pas kita lagi kerja, itu negatif. Tapi ya gimana lagi? Iya. Yang namanya juga manusia ya. Iya. Kalau ada masalah gitu pastilah kebawa lah ke tempat yang lain. Bahkan yo kadang atasanku lah ono masalah iki perihal kabar duka mau ya. Dia iku menjauhkan diri. Kayak menyendiri ngono lho. Tidak ngurangin interaksi sama bawahan nih. Bener. Enggak ke bawahan tok ke semua. Ke semua orang. Dia sering ke lobby misalkan. Soalnya kan gonku ono penerima telepon to, iku ono nggon sofa gawe atasan-atasan to. Sing maca koran lah alasane ngene-ngene HP-an ngono. Akhirnya akeh sing campur nang kono. Yo kayak ngono sih. Yo menurutku kayak apa ya? Kamu ae lho lek ada masalah lho. Iku. Aduh, bingung lah. Susah soalnya sumpah. Ketemu orang baru sing pemane kan bukan daerahku kan di situ kan. Iya, tahu lah. Aku yo gak ngerti cara pola pikir mereka itu kayak apa. Pasti beda lah ambek caraku dididik di sini. Cara dididik orang tua kita sama orang lain benar. Beda. Mantap lah bisa. Ya itu sih. Sempet stres banget sumpah. Sampai pernah ya ini anjir sumpah. Ini akunya terlalu baper. Aku kalau ada masalah sama seseorang kan biasanya aku langsung diem kan. Nggak mau menyelesaikan masalah ini, biarkan masalah ini hilang sendiri. Nah itu aku pernah sampai ya bisa dibilang hampir setahun sih. Aku sapa-sapaan sama si orang ini tadi. Wow, gitu. Padahal dia atasanku. Cuma aku tetap berpikir soalnya biasanya kalau ada masalah itu kan dibaik-baikin toh. Tapi menurutku sekali lagi itu terlalu terlalu carmuk sih, terlalu menjilat. Soalnya pas kita abis kena masalah terus kita baik-baikin itu kayak kesannya menjilat banget. Kecuali emang niat dari awal itu kita mau ngasih dia sesuatu, ngebaik-baikin sesuatu, nah itu baru kalau emang niatnya itu kelihatannya itu natural gitu loh, bukan buat menjilat. Nah kalau abis kena masalah terus dibaik-baikin kan ya, kesannya kayak menjilat. Bener. Nah aku ini tipe orang yang nggak pernah ngasih apa-apa ke teman-teman di sekitar. Kecuali aku kan di sebuah ruangan di tempatku kerja kan ada ruangan sendiri khusus pekerjaanku sendiri. Nah orang itu doang yang aku prioritaskan. Selainnya itu aku nggak pernah ngasih. Maksudnya itu gimana mas? Aku kan di bagian itu toh barcode.
Iya, barcode. Ya? Iya. Oh iya. Aku kan di bagian barcode. Nah, kan bagian barcode ini kan ada beberapa orang toh. Nah, kita dikumpulin itu dalam satu ruangan. Nah, cuma bagian barcode doang itu yang aku prioritaskan. Kalau ada apa-apa ya ngasihnya ke mereka dulu. Kalau emang habisnya di mereka ya udah ke lainnya itu nggak ngasih lagi gitu. Soalnya nggak tahu ya, karena emang mungkin barcode ini lumayan tinggi anunya jabatannya. Jadi bawah-bawahan ini kalau misalkan bagian barcode ini ada sesuatu yang dirayakan, itu biasanya yang bawah-bawah itu minta. Oh, emang di tempat kerjamu itu ada bagian apa aja sih? Ya ada bagian itu, bagian kasir. Terus ada bagian ngelayanin ya benar. Terus barcode. Ya, ada bagian kayak gitu. Ya itu minta semua. Oh. Gitu. Oke, udah selesai gitu aja dah. Mungkin itu aja sih keluh kesahnya Mas Teguh di tempat kerja. Nah, ada lagi. Ada lagi. Oh, masih ada lagi. Kita ke poin kedua. Oh, poin kedua. Ini yang aku dapat dari dalam sebuah perusahaan kan kita pasti punya telinga di mana-mana kan. Ada orang kepercayaan walaupun cuma satu atau dua orang. Itu pasti kita dapat akrab banget satu atau dua orang di sebuah tempat kerja kan. Nah, itu aku bukan dimanfaatin secara negatif ya. Cuma kadang teman-temanku yang udah akrab banget sama aku itu kayak jadi telinga buat aku. Telinga sama mata. Jadi ini masalahnya sama satu orang yang sama tadi. Oh, masih sama yang tadi? Iya, sama yang tadi. Nah, ini atasanku ini dia menyebarkan kesalahanku ke semua orang di bawahku. Bagian di bawahku. Nah, ya itu sih kayak kon ngerti gak sih mau iku kon dirasani nak ruangan iki wah jancuk. Ngono sih aku bayangno tolong lek ancen iki masalahku ambek masalahmu ya selesaikan antara aku ambek kontok ngono lho sih. Iku apa gak baper banget gak sih ngono iku terlalu baper perasaan lho bapak iku. Ya kok ngono. Aku kayak sakit hati ngono lho dirasani nak buri. Ini kayaknya ini sesi yang paling intens banget ini. Iya, karena ya keluh kesahnya ya pastilah. Pasti semua orang itu pernah dirasani di tempat kerja ataupun di tempat lain itu pasti. Ya kan? Betul. Saya sendiri juga gitu kok. Di tempat kerja juga saya sering itu. Sering. Tapi karena aku emang sadar diri karena emang kesalahanku itu. Lah, bukan masalah kesalahannya itu, karena kadang yang ditangkap orang lain itu beda. Kalau misalkan kamu benci banget sama aku gara-gara aku sering banget salah sama kamu nyeritain ke orang. Nah, yang ditangkap orang-orang ini tadi kesannya aku bodoh banget kan, biasanya kan kayak gitu. Soalnya yang menceritakan biasanya kan melebih-lebihkan kan. Betul. Karena dia terbawa emosi. Nah, biasanya kayak gitu itu loh yang paling aku nggak suka. Itu ada kejadian juga di tempatku kerja. Gimana? Jadi ada satu anak. Dia ini bagian rekap data penjualan. Iya. Nah, di rekap data penjualan itu setiap pembelian itu kan direkap semua. Mulai dari pembelian pertama sampai pembelian akhir. Iya. Nah, dari situ hampir tiap kali dia ngerekap itu pasti ada kesalahan yang dia buat. Entah itu keteledoran maksudnya. Keteledoran. Entah itu ada barang yang masih belum diinput sama dia. Oh ya. Terus ada juga barang yang dilebihkan barangnya gitu loh. Jadi ada item yang dilebihkan angkanya. Jadi kalau misalkan ada yang beli satu, itu inputnya 2. Iya. Nah, dari situ hampir tiap hari dia ngerekap, dia ngulangin kesalahan yang sama sampai akhirnya senior kita. Tapi sistem kerja desk jobnya itu sama semua di tempat aku kerja itu. Cuma ada senior orang yang lebih lama. Orang yang lebih lama di tempat aku kerja itu ada satu yang paling lama. Nah, itu dia ngerasain nyebarin omongan berita buruk. Kalau si yang tadi itu yang bagian rekap itu sering banget ngelakuin kesalahan sampai akhirnya
aku sendiri sampai mikirnya ini anak bodoh banget ya. Dari kemarin-kemarin tuh itu. Dari dulu-dulu tuh kesalahannya sama aja gitu loh, nggak ada perubahan. Selalu itu salah-salahan itu loh. Jadi ya dari aku sendiri aja nangkapnya gitu, gimana orang lain. Nah gitu iya benar. Walaupun kita juga nggak tahu alasan dia kayak gitu kenapa. Emang karena dia sering teledor atau kan ada bawaan teledor itu dari orang yang sering teledor gara-gara entah itu dia ngantuk atau dia apalah meripatnya itu minus misalkan. Iya, matanya. Dia nggak minus loh, dia matanya normal. Iya, misalkan atau faktor yang lain kayak dia itu main HP terlalu guyon. Biasanya kan ngono iku sing garai gak fokus sama kerjaannya. Atau bisa juga dia karena sering dimarah-marahin sampai akhirnya dia dia terlalu was-was sampai akhirnya dia ada beberapa yang kelewatan gitu loh. Soalnya karena terlalu was-was itu tadi. Jadi ada beberapa yang sering terlewatkan. Aku pernah kayak gitu sebagai orang yang kerjanya cukup teliti. Aku pernah kayak gitu. Seteliti apa sih, Mas? Yo, ada lah. Ya, saya juga ngalamin soalnya. Karena saya kan kerjanya kan di bagian data juga. Cuma aku sedikit berbeda dari dia. Yang aku kerjain tuh cuma nggak cuma rekap data itu aja, aku ngerekap data yang lain. Nah itu aku sendiri ngalamin. Kalau terlalu fokus itu malah bikin aku itu. Ini ada yang salah gitu loh. Iya. Malah sampai akhirnya sampai aku mikir kalau misalkan aku gini terus ini, waduh bisa berabe nih. Iya, soalnya apa? Kalau misalkan aku ada yang salah, aku yang ganti rugi. Dari nominalnya. Iya. Dari nominalnya itu terus aku kan laporan ke atasan aku yang punya toko. Iya. Nah, kalau misalkan ada yang salah itu aku yang bertanggung jawab. Aduh. Berarti kalau misalkan kejual 1 bilangnya 2 bisa. Ada kesalahan input kayak gitu, berarti uang yang akan di income-nya kan pasti berbeda kan. Ya makanya itu aku yang tanggung jawab. Oh, kayak gitu. Wow. Itu kalau misalkan kelebihan, kalau misalkan kekurangan ada yang kurang. Iya sih. Aku ngelapornya lebih, padahal pendapatannya nggak segitu, tapi aku lebihkan. Iya. Ya otomatis aku yang ganti. Iya sih. Pernah aku kejadian sekali itu. Sampai nominal berapa? Ya nggak sampai jutaan sih. Oh, untungnya sih. Untungnya nggak sampai jutaan. Ratusan ribu. Masih puluhan. Oh, iya, ya makanya. Lumayan lah. Tuhan bersamamu berarti itu tadi. Ya alhamdulillah lah, nggak sampai segitunya. Nah, apa? Ya apa ya? Buat orang-orang yang suka menyebarkan kesalahan-kesalahan orang, tolonglah. Dengan menyebarkan kesalahan-kesalahan itu nggak membuat orang yang salah tadi menjadi lebih baik, bahkan bisa jadi lebih buruk. Bisa menjadi lebih buruk atau bisa dia sakit hati karena dengar karena dia sering direndah-rendahkan itu. Direndahkan itu. Ya kalau yang dia omong cuma salahnya doang, kalau ada faktor yang lain kan jelas itu nggak mungkin sampai situ aja. Pasti merambat itu. Mulai dari fisik. Iya. Itu fisik pasti mesti itu. Selalu dibicarain. Sampai aku pernah mikir gini ya. Kayaknya orang-orang yang nerima aku kerja ini nyesel deh. Ya. Aku dulu cuma juga gitu. Saking seringnya salah. Cuma ini bahkan ini ya pengalaman nih temanku ini. Dia kan aku kan dulu pindah kerja kan apa sih beda yang kamu kerjain sebelumnya. Kerjaan ke satu kerjain ini terus ke perusahaan kedua beda lagi. Nah itu kan kita perlu pembiasaan diri. Nah itu kan wajar harusnya salah. Walaupun ya kalau emang nggak salah sih, wah kamu the best lah. Kalau misalkan nggak salah. Cuma kalau yang salah sih harusnya itu ya namanya pelajaran kan. Cuma kalau sampai digituin kayak rasanya itu kayak ini orang-orang nyesel ya nerima aku di sini gitu. Kayak karena ada ini kayak urban legend lah ibaratnya. Kalau kamu sudah tidak diharapkan di sebuah perusahaan ini, pasti sekelilingmu bakal membenci kamu sampai akhirnya kamu pergi sendiri.
Bisa Soalnya juga sih ya. karena dalam sistem kontrak ini dalam perusahaan ya, kontrak itu nggak bisa perusahaan nge-kick kamu tanpa alasan, kecuali kamu curi, bolos terlalu lama atau apapun itu. Kesalahan yang fatal maksudnya. Kalau kesalahan-kesalahan biasa itu enggak. Nah perusahaan ini kan nggak bisa tuh nge-kick orang-orang yang salahnya cuma biasa-biasa kayak aku ini. Nah dengan cara membuat sekitarnya benci sama dia, itu akan membuat dia keluar sendiri. Gitu. Permainan di belakang sebuah tanda tangan kontrak. Asik. Ya kayak gitu sih. Ya cuma sharing-sharing ilmu lah, bukan berarti semua perusahaan kayak gitu. Ya semoga betul. Aja. Cuma kebetulan aja di tempat kerjanya Mas Teguh ini. Aku mikirnya kayak gitu soalnya. Cuma teman-temanku nganggepnya enggak lah. Wajar kan di atasan kan sering marah-marah kan. Gitu. Ya cuma aku mikirnya, ya enggak lah, aku loh melakukan sebuah apa sih, kayak sebuah lonjakan apa? Pengen ngebuat sebuah perubahan gitu. Enggak, aku sudah melakukan lonjakan kebaikan iku. Tapi gak ono rasa apik rek. Ngene ngono. Oh, kamu enggak dapetin apa yang kamu pengenin. Nah, lah emang aku salah mbok seneni, harusnya lah aku melakukan sebuah kebaikan ya mbok puji dong. Harusnya kan kono. Oh, berarti kamu ini tipe orang yang pengen enggak, ini. Jadi orang itu yang adil gitu loh. Kalau aku emang lek salah diseneni seentek-enteke, lek aku melakukan hal sing baik, ya kudune mbok puji lah minimal lah. Kan sebagai orang sing gak mungkin dong lek ono salah mbok ilokno tok, tapi lek begitu dek api kon meneng ae. Kok ngono lho maksudku iku. Gitu. Iya. Paham. Mantap. Gitu. Oke. 2 pembahasan udah sampai setengah jam nih, anjir. Gak apa-apa lah, lanjut aja. Katanya ini ada 4 pembahasan ini katanya. Iya, ada 4 pembahasan. Terus pembahasan ketiganya apa ini? Apa itu? Diberlakukan tidak semestinya. Nah, diberlakukan tidak sesuai desk job. Oh, dia maksudnya itu ini di tempat kerjaku yang awal-awal. Aku kan pernah jadi sales di sebuah. Oh iya, tahu. Apa sih? Aku ingat. Apa sih ibaratnya iku jeneng provider? Ya, provider. Nah, provider wifi omahan lah ngono kan. Wifi omahan. Iya. Iya, provider. Kalau kamu nyebut wifi gitu ya pastinya orang-orang udah pada tahu lah. Enggak, kan wifi on akeh. Oh iya. Siap. Siap dan kayak wifi home ngono loh. Untuk yang home. Goblok. Ya kan wifi omahan. Iya, bener. Nah, iku aku pernah jadi sales yang dibayar satu apa sih? Hampir setahun loh iku ngono. Enggak, cuma 2 bulan. Oh, 2 bulan. 1.000 iku ya. Per orang itu cuma dapat 50.000 sebenarnya. Aku kan ikut cabang toh. Iya. Ikut cabang yang anjir iki sumpah cabangnya terlalu dimani politik. Au brother. Kok mau sebut sih? Au. Iya. Au brother. Iya. Nah, kayak gitu kan. Terus sebagai kita kan wifi omahan kan pasti kalau ke jalan-jalan waktu mau promosi kan ketemu wifi yang lain. Nah itu kita ketemu orang-orang yang dari pusat yang jualan juga. Sales juga. Sales juga. Kita tanyain, Mas piro sih sebenarnya apa oleh satu pelanggan iku? Oh 150. Lah jangkrik. Satu uangku 150 per apa orang per customer. Per customer itu 100, per kita closing. Iya 150. Kalau emang jadi ya. Kita loh dibayarnya cuma 50 anjir. Dan itu pun gak sesuai ekspektasi. Kayak ada beberapa temanku yang ini kan waktu kita sebulan itu masih fine-fine aja. Sampai akhirnya ada beberapa yang keluar di gaji pertama. 1 bulan langsung keluar. Setelah menerima gaji pertama itu ternyata ada berita-berita. Gajinya itu cuma sampai 500.000 mentok. Berapapun yang kamu dapat itu cuma 500.000. Itu pun kalau awal-awal itu loh masih perusahaan baru, maksudnya cabang baru buka gitu ya. Baru buka. Nah, awal-awal itu kan yang keluar kan yang udah gajian pertama. Nah, itu langsung keluar kabar-kabarnya cuma 500.000. Oh, lek 500.000 is oke lah menurutku ya. Terus aku kan dapat 4 customer itu selama 2 bulan. Oke lah, kita enggak total dalam 2 bulan tersebut kamu dapat 4 customer. 4 customer. Yang udah ACC. Udah apa ya? Maksudnya udah dipasang maksudnya wifi ini? Enggak, kan aku kan bagian sales, bagian pasang itu ada sendiri. Jadi kalau misalkan emang udah fix, udah sampai apa ya? Udah sampai tanda tangan apa materai, ya. Itu artinya
Itu artinya udah fix, udah pasti dapat closing kan ibaratnya kalau udah closing sales itu. Dan itu tergantung si iku apa bagian teknisi. Bagian teknisinya kapan soalnya masangnya. teknisi kan sing masang kan. Nah iku harusnya aku dapat, dan iku pun aku dapat iku pun aduh susah banget sih anjir. Ternyata aku tahu rasanya jadi sales itu ya pas nggak itu segampang yang kamu nggak pikir. segampang yang kamu pikir. Bahkan buat fotokopi lembaran yang dikasih di brosur yang endingnya dibuangin itu pakai uang sendiri loh. Itu pakai uang sendiri walaupun cuma fotokopi ya. Itu setahu aku ya, itu uangnya itu harusnya dari perusahaan kita, perusahaan kita. Harusnya gitu emang, cuma nggak tahu ya di sini itu dikasih cuma kayak misalkan fotokopi 50 terus dibagi ke per tim. Nah per tim ini kan ada beberapa orang toh. Nah satu orangnya itu kayak dapat cuma 5 atau 7. What the? Nah akhirnya kalau mau kita dapat kan semakin banyak lembaran yang kita kasih, kemungkinan dapat kan semakin banyak toh. Betul. Nah akhirnya kita fotokopi sendiri. Dan CP-nya kan biasanya kan langsung ke kan di tempatku kan ada SPV. Kayak tim leader. Nah, semua brosurku itu punya CP-nya itu ke tim leader. Jadi kalau ada apa-apa, bukannya harusnya kayak gitu ditulisin sendiri nomor. Nah, makanya kalau nggak difotokopi, kita nggak bisa nulisin sendiri nomor kita sendiri kan. Bang. Nah, kayak gitu, Cur. Ya enak kalau misalkan dikasih brosur dia berhenti langsung, ya wes Mas aku pasang. Lalu misalkan DE di rumah, wah ini kayak menarik, aku telepon, langsung ditelepon kan berarti langsung ke FVV. Tim leaderku tim leader. Lah enak lah mereka itu. Walaupun DE yo kerja, cuma kan gak fair gitu loh. Gitu maksudku. Tapi itu serius tuh yang kamu bilang tadi itu, yang katanya enggak, maksudnya yang sales lain yang dari pusat. Itu katanya kalau misalkan dapat satu closingan itu dapat 150. Tapi situ dapat berapa? 50. Aku setelah 2 bulan kerja itu cuma dapat 100.000. What the? Serius anjir. 2 bulan kerja cuma dapat 100.000. 100 apa 150 gitu loh. Seingat aku loh ya. Seingat aku 150. Terus sama temanmu satu lagi itu 100.000. Oh ya berarti 150 gitu. Ya berarti 150. Ya kayak gitu sih. Kayak aduh ini sumpah. Bahkan ya ada temanku yang sampai marah banget. Ini temanku beberapa minggu lebih lama. Yang otomatis targetnya itu lebih tinggi daripada punya. Rata anjir. Rata. Kalau enggak 150 ya 200. Udah segitu doang. Terus kalau sehari-harinya kan biasanya kan sales wifi rumahan itu kan tiap hari kan dijatah uang bensin sama uang makan. Ada. Itu ada. Berapa? Tapi cuma seminggu pertama. Seminggu pertama. Bensin 10.000 dan makan ini menyesuaikan. Jadi tim leader ini harus nyari tempat yang paling murah. Yaitu kayak gitu. Misalkan waktu perjalanan ke lokasi ya nemu tempat yang murah, ya wes nanti makan siangnya di sini ngono. Gitu. Ya fan-fan aja aku. Misalkan aku lo domisili Surabaya, Cuk. Bang, aku harus PP Sidoarjo Surabaya. Ya kok ngono. Wah. Iki sumpah iki kayak desktop iki gak sesuai gitu loh. Bahkan ya orang sing nguji aku kan masuk kan ketemu wong sih pengawas duduk. Oh ya wes kan di interview siapa interviewer lah pokoknya lah. HRD ya. Iya HRD. HRD ini lo metu dhisik anjir. Hah? Metu dhisik. Iya deh gak kuat ngomongnya. Maksudnya gak kuat ngomong? Gak kuat kerjaan aku nih gak kuat deh iku ternyata. Bang, iku pas pak awakmu di interview dia ngomong gak kuat kerjaan aku. Enggak. Pokoknya aku kan kerja 2 bulan toh. Di antara bulan kedua iki aku gak ngerti tepatnya minggu pertama atau minggu kedua dia keluar anjir. Dia resign. Terus kan hubunganku kan baik toh. Atasan tim leaderku ambek dia iku baik. Aku ambek tim leaderku ya lumayan baik. Akhirnya pas ketemu dia aku dijak. Aku malah dijak karaoke loh karo si HRD. Iya. Bano, awal-awal pas ketemu gue ya, dia iku ngomong culek gak kuat kerja kuno.
Dah jancuk, aku biyen mbok interview ya. Iku ngomong iki kerja nak kene iku enak, kerja semene. Anjing sumpah. Emang tuntutan kerja paling ya dia harus fake iku ngono lho. Tuntutan kerja spek. Pokoknya kamu harus masuk. Kalau kamu masuk aku dapat bayaran. Iya, ya kok ngono iku anjir sumpah. Mungkin pas DE ngejak awakmu karaoke mungkin itu sebagai imbalan. Tapi dari sebuah kebohongan. Enggak semua. Enggak semua. Iya, kebetulan aja aku dijak karo tim leaderku gawe ketemu DE. Kok ngono. Iku pun aku gak seneng. Iku mungkin pertama kali aku karaoke. Pertama dan terakhir kalinya mungkin ya. Ya, gak mungkin sih kalau untuk terakhir kalinya. Ya mungkin besok-besok. Aku loh seumur hidupku loh, selama masa hidupku loh gak pernah ke tempat karaoke. Aku ini pertama kali anjir. Ya tapi kan itu kan disubuhi. Aku gak pernah. Ojo lah temenan iku sumpah. Buat orang-orang yang demen di rumah iku karaoke iku gak asik. Buat orang-orang yang demen di rumah ya. Iku kan biasanya orang-orang sing gak suka ngono lho, nak berisik-berisik ngono iku. Emang berisik tadi tempat karaoke itu? Banget anjir. Bayangno ta lek sing nyanyi, oh ngerti ya, lek ono meme karaoke sing nyanyi elek. Iku biasanya kan kanca-kancane kan di story gak suarane elek. Iku kan pas mbok rungokno nak story niku biasa ae, tapi pas kon nak lokasi lek sing nyanyi elek anjir sak kuping iki. Aduh, sumpah lho. Suara elek cemprenge iku wis menggelombang nabrak tembok, balik nak kuping mana nabrak tembok, balik kuping mana ngono anjir. Ternyata makanya akeh wong sing ngejat suaramu elek pas nak karaoke ku ya ngono rasane. Ngono lho. Astagfirullah. Segitunya. Ya kayak ngono sih. Heran sih aku sih sampai SPV. HRD ku iku iso sampai metu disian. Bahkan yo iki dibuka ae lah. Toh ya aku gak menyebut wifi rumahanku kan. Iki banyak permainan. Ini aku bilang cabang ya. Aku nggak itu pun cabangku yang nggak aku sebutkan apa namanya, nama CV atau PT atau apapun itu nggak aku sebut. Itu banyak permainan yang kesannya menjebak customer supaya bisa langganan gitu. Menjebaknya kayak promo yang fake. Enggak fake. Kayak wifi rumahanku itu pasti ada promo. Tapi nggak tahu ini promo beneran atau enggak. Soalnya promo ini biasanya cuma ke awal-awal pemasangan doang. Di internet atau di website pun itu kadang nggak ada. Dan bahkan internet kan ada VUP kan sekarang kan, batas pemakaian wajar kan. Pemakaian wajar itu. Nah, kita batasan. Kalau misalkan kita pasang wifi yang unlimited. Itu kan batasannya. Gak se-unlimited banget kan itu. Nah itu kita bilangnya kalau unlimited. Ya unlimited. Kita gak bilang kalau unlimited itu punya FUP-nya. Ya kalau misalkan ada customer yang pinter terus dia nanya, jawab gak? Oh pernah sih. Oh pernah? Pernah. Aku langsung kalau emang gak bisa jawab langsung lari ke uncal. Uncal nak dilempar. SPV, pertanyaannya dilempar ke SPV gitu. Nah waktu itu aku pernah iki ceritain. Kebetulan aku iki sebuah perumahan elit dan aku iki dapat satu dari telepon. Nah kebetulan lokasi aku promosi nak kene dan sing telepon iki ya wong kene sisan. Gak jauh maksudnya. Aku mampir dhisik ijen. Pas mari aku kan gonjengan toh. Di kono mesti gonjengan. Di situ selalu bonjengan. Nah, aku wis ngedukno lah. Apa sih anjir? Nurunin temanku yang tak boncengin tadi, terus aku budal dewe. Berangkat sendiri. Nah, aku sampai ke perumahan elit. Iku perumahan elit cuma apa sih beda blok ini lho, cuma rada ado. Iku kudu motoran. Nah, aku pas ditakon-takonnya aku gak jawab. Tak omong ini. Iya nanti info lebih lanjutnya telepon ke nomor yang ini aja. Nah, kebetulan kan aku nggak pernah numpuk nomor yang dari kan lembaranku kan selalu nomor itu toh. Nomor SPV. Nomor SPV. Nah, tapi tulisannya SPV bukan nama. Oh, SPV toh. Bukan nama orang. CP kontak nomor. Person. Gitu. Nah, di bawahnya itu tak kasih nomor sama nama. Terus ada orang sing bener-bener face to face itu tak kasih tahu kalau nanti ada apa-apa soal
keluhan. Enggak berubah pikiran mau pasang bisa kontak di sini. Itu tak kasih tak tunjuk ke nomorku. Oh, nah, gitu. Kalau aku nggak bisa jawab ya tak tunjuk ke nomor CP. Kayak gitu. Ya gitu sih. Ngelempar pertanyaan, ngelempar jawaban biar gak jawaban. Ya gimana lagi kalau misalkan kita ke waduh udah azan. Udah waktunya buka puasa. Nah, bentar. Nah, pas iya. Nah, pas kita apa sih sampai mana sih tadi? Pas kita lempar. Apa sih tuh anjir. Tadi bilangnya pas kalau kita dapat pertanyaan sama dari customer kita. Kalau misalkan kita nggak jawab, itu kita lempar ke SPV. Iya, SPV. Ben, soalnya aku pernah di telepon, aku pas udah di kantor itu di telepon dan dia itu nggak tahu ya ini kayak pengguna apa customer pertamaku cuma teleponnya yang baru dipasang terus keluhan. Oh, keluhan. Iya, Cur, ada yang kayak gitu anjir, aku nggak bisa. Sampai akhirnya ya teleponnya akhirnya endingnya ku lempar ke SPV. Mas tolong Mas iki Mas, aku arti Mas. Ngono aku. Apa mana lah jelas nak wong sing nggak iso. Iku repot banget loh, repot. Wifi aku pernah bukan masalah ini ya, wifi rumah-rumahan ya. Maksudnya dalam arti yang lain. Itu aku ngejelasin ke orang yang bener-bener nol putul gak ngerti apa sing kabeh dibeli. Dan aku jelasno mulai dari awal sampai akhir. Iki gunane apa. Capek, Cuk. Endinge dhek gak tuku. Aduh. Dan aku cuma takok tok. Sumpah iku. Heran aku. Nggih. Ya, mungkin dari sekian keluhan dari Mas Teguh ini mungkin ada yang bisa kalian ada lagi tapi kita lanjut setelah berbuka puasa saja. Kita buka puasa dulu. Ya. Buat kalian yang menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. 7 hari lagi mau lebaran. Ini pasti kalau kalian dengar ini, mungkin kalian dengar ini pas udah lebaran ya. Berarti minal aizin wal faizin. Oh iya, minal aizin wal faizin ya. Kalau kita ada masalah, kalau misalkan kita ada salah kata, terus kita ada nyebut sesuatu yang nggak boleh disebut. Benar. Kalau misalkan kalian tersinggung karena seolah-olah kita ngerasain kalian, kita minta maaf gitu. Kita nggak ada niatan kok. Kita nyeritain apa yang kita alami. Kita nggak ngerasain kalian. Benar. Kita juga nggak menyebut nama kan, jarang banget. Ya kayak gitu sih. Lagian meskipun nggak disebut juga udah ketahuan kan. Oke, sekian aja deh yang mau gue ceritain. Mau aku ceritain karena udah lama. Toh ya belum tentu kalian dengerin sampai akhir. Jadi sia-sia dong. Sia-sia buang-buang kuota, buang-buang waktu, buang-buang pikiran buat konten tapi yang nggak ada lihat. Tahu. Ada coknya gitu. Oke, buat kalian yang ada pengalaman bisa sharing-sharing di kolom komentar. Kalau kalian lihat di YouTube, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Buat kalian yang dengerin di Spotify, jangan lupa di follow akun Spotify kita. Kalian bisa share ke teman-teman yang merasakan hal-hal serupa. Kalau misalkan ini relate dengan kehidupan kalian bisa share. Kita sadarkan semua orang yang sudah salah memilih arah. Asik. Tumben omongannya bagus. Iya. Closingannya bagus nih. Iya, ya udah sekian aja. Terima kasih. Oke, mantap. See you later guys. Bye bye. Bye bye.